Kalian udah lihat belum video Presiden diskusi sama pengamat dan jurnalis di Hambalang beberapa waktu yang lalu? Sebenarnya gue tuh mau meng-highlight video part pertama bagian Najwa Shihab, karena menurut gue itu bukan lagi sebuah diskusi, tapi lebih ke arah interogasi dan framing. Dimulai ketika seorang Najwa Shihab bertanya masalah kasus aktivis kontrasi yang langsung dibingkai oleh Najwa Shihab itu adalah sebagai serangan terhadap demokrasi. Aku sangat bisa itu Najwa kayak kamu ya. Pokoknya kamu tuh asalkan bermodalkan data-datamu tuh keambil dari headline-headline berita yang nggak jelas ya, dari media-media yang nggak jelas, terus juga dari ya pokoknya yang jelas-jelas merupakan corong oposisi lah. Itu teramat gampang ya, teramat. Yang penting kan menyudutkan pemerintah, dah beres habis perkara ya. Kamu tuh seolah-olah tuh ingin memframing, membangun narasi bahwa presiden itu anti kritik. Nggak gitu konsepnya Najwa. Makanya sampai Pak Prabowo mengcounter kamu balik ya seperti kamu sampai gelagapan sendiri kan akhirnya kan. 58% orang milih Presiden Prabowo. Ya. Apakah mereka tahu kualitas Presiden Prabowo kayak apa? Nggak tahu. Itu definisi dari nanya sendiri jawab sendiri nggak sih? Menurut ilmu kesehatan ya, kalau orang yang suka nanya sendiri jawab sendiri itu kayak ODGJ gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang host perempuan keturunan imigran yang memang banyak tidak disukai oleh netizen. Salah satunya saya, sejak dulu ya kan. Sejak dia awal muncul saya nggak suka ya toh. Ya memang ada ya yang menyukainya bahkan mengidolakannya gitu loh. Katanya cerdas woy. Tapi itu ya hanya manusia-manusia dengan EQ maksimal 78 gitu. Kalau EQ-nya di atas 78 ya malah enek lah dengan host perempuan yang satu ini ya. Dan kali ini dia dirujak emak-emak netizen ya karena dianggap tidak profesional sebagai seorang jurnalis. Ya iyalah. Kapan dia profesional? Ya enggak, sama sekali enggak ya kan. Netizen meminta agar kita itu bisa membedakan gitu loh antara jurnalis dengan penyidik. Ya iyalah ya kan, jurnalis itu secara kode etik nggak sama dengan penyidik, ingat itu ya. Jadi kita patut waspada lah ya dengan orang-orang yang semacam ini, karena bisa jadi mereka lah proksi asing yang sebenarnya yang menerima kucuran dana dari luar negeri ya untuk merusak bangsa ini dari dalam. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 3 peristiwa berikut yang secara politik menggoyang pemerintahan Pak Prabowo. Yang ketiga, demo Agustus 2025 dengan tema Indonesia Gelap. Aduh, sayang banget pada saat itu gue turut berduka cita, ada yang meninggal. Di situ secara politik pemerintahan Prabowo terlihat sekali baru aja setahun menjadi presiden. Secara politik. Secara politik pemerintah kita digoyang, geng. Dan yang ketiga, yang pertama itu adalah MBG, khususnya label algoritma. Tantangan paling berat ke Pak Prabowo sekarang ini adalah serangan dari algoritma. Yang tidak setuju MBG sebenarnya tidak sebegitu banyak, tetapi secara algoritma boom, karena berita buruk lebih cepat viral daripada kabar baik. Ada 17.000 SPPG yang bekerja baik kalah gara-gara ada beberapa, yaitu yang dibilang belanga rusak setitik, apa itu, susu. Susu sebelanga rusak gara-gara upil seupil.
Dasar monyong kau. Gimana menurut lu, geng? Ada peristiwa lainkah yang secara politik menggoyang Pak Prabowo? Dukung terus Pak Prabowo, berikan kesempatan waktu untuk, ya kita juga sebenarnya harus sama-sama dong memberikan waktu untuk Pak Prabowo mewujudkan apa janji-janji politiknya. Iya, baik lu atau baik gua. Kalau mengkritik gua tetap dukung. Tapi kalau lu ada niat-niat yang coba-coba makar, awas lu. Ya, ada 3 peristiwa yang memang ini, ya itulah yang cukup berbahaya, tetapi kita sudah bisa melewatinya. Tetapi dengan informasi tersebut semakin menambah kepercayaan kita bahwa memang pemerintahan Indonesia ini itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya bukan tidak baik kondisi Indonesianya, tetapi tidak baik ya dalam artian itu sangat rawan dirusak ya oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang ingin bangsa dan negara ini chaos dan terjadi kudeta gitu ya. Jadi itu hati-hati ya kan, kritik boleh tapi menghina jangan. Ingat, kritik, menghina, mencaci maki dan lain sebagainya itu memprovokasi, itu adalah hal-hal yang berbeda ya. Iya. Makanya kita harus waspada. Host-host yang bermacak dirinya sebagai jurnalis itu harus kita waspadai. Sutat-sutat yang macak sebagai seorang penceramah itu harus kita waspadai. Jangan-jangan mereka adalah proksi asing yang ingin merusak bangsa ini dari dalam. Coba kita tengok bareng-bareng ya, sutat yang satu ini. Ingat loh ya, sutat bukan ustadz. 58% orang milih Presiden Prabowo. Iya. Apakah mereka tahu kualitas Presiden Prabowo kayak apa? Nggak tahu. Itu definisi dari nanya sendiri jawab sendiri nggak sih? Menurut ilmu kesehatan ya, kalau orang yang suka nanya sendiri jawab sendiri itu kayak ODGJ gitu. Lex, coba deh kalau lu mau nanya, itu nanya langsung ke 58%-nya. Jangan ke teman lu yang notabene juga kagak suka sama Pak Prabowo Subianto gitu. Kami menilai yang dari 58% ini, kenapa kemudian kami memilih Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, itu karena rekam jejak. Dan kami menilai Pak Prabowo Subianto adalah manusia yang paling tulus. Bahkan ketika beliau tidak duduk di lingkaran penguasa pun, beliau sudah banyak berkontribusi untuk negara ini. Dan juga di bidang kemanusiaan. Masih ingat Wilfrida nggak? Ada TKW yang diselamatkan oleh Pak Prabowo Subianto dari tiang gantungan. Dan itu beliau merogoh goceknya sendiri. Sehingga Wilfrida berhasil lolos dari hukuman itu. Ketika Pak Prabowo Subianto menjadi Menhan, beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Outstanding Leader. Yang mana beliau melakukan tanggung jawab sebagai Menhan itu banyak melakukan perubahan dan perbaikan. Dan juga banyak melakukan hal-hal yang positif dan berdampak pada masyarakat ketika menjabat sebagai Menhan. Dan ketika beliau mengabdi untuk negara sebagai militer, beliau juga banyak melakukan hal-hal yang berprestasi, seperti ketika beliau menjadi ketua batalion gitu ya, kalau nggak salah. Beliau juga berhasil menjadikan batalion itu sebagai pasukan yang bergengsi dan disegani. Banyak sekali Pak Prabowo Subianto melakukan transformasi, sehingga pasukannya menjadi pasukan yang kuat dan juga disegani. Dan ketika beliau hanya sekedar sebagai ketua partai aja nih, beliau juga banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya memberikan puluhan ambulan untuk daerah Aceh kalau nggak salah waktu itu. Ketika beliau menduduki kursi presiden, banyak juga penghargaan mentereng yang beliau dapatkan. Contohnya menjadi pemimpin atau 10 pemimpin yang berpengaruh. Nah, jadi kami memilih Pak Prabowo Subianto itu bukan karena gemoy-gemoyan, bukan karena joget-jogetan, atau karena ada sosok Pak Joko Widodo di belakang beliau. Kalau seandainya tendensinya karena Jokowi, ya itu saya kira hanya kecemburuan segelintir orang yang kalah pilpres, yang tidak senang atas kedekatan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Joko Widodo. Dan sampai kapanpun Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto akan tetap bersahabat, tidak akan terpisah. Jadi lanjutkan cemburunya, silahkan buktikan di periode berikutnya. Aduh, Mbak Ririn keren kali ya kan pendapatnya ya. Inilah saya sukanya menjadi ternak Mulyono ya. Jadi sebagian besar ternak Mulyono itu memang EQ-nya di atas rata-rata ya. Walaupun ya tidak di atas 100 banyak lah gitu kan. Tapi minimal nggak di bawah 78. Hah? Apa yang dikatakan Mbak Ririn di bagian depan tadi? Bertanya sendiri, dijawab sendiri. Itu mah ODGJ.
Inilah ODGJ yang maca sebagai Sutat. Aduh, saya sih nggak pernah menganggap dia sebagai seorang ustadz ya, karena jujur aja ilmu agamanya di bawah saya jauh. Saya memang tidak pernah mondok, tapi saya hidup di lingkungan pondok. Sebelah rumah saya tuh pondok, jadi setiap hari itu ya saya ngaji di sana, berkumpul dengan orang-orang pondok. Jadi saya paham lah apa yang mereka pelajari, kitab-kitab yang mereka pelajari gitu. Dan saya juga mempelajarinya. Ini mah bukan ustadz, ini sotat. Lanjut. L'alto victuotum nenecit all'alto. La 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 la. Resto voi te che la bascia resto. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Kalian udah lihat belum video presiden diskusi sama pengamat dan jurnalis di Hambalang beberapa waktu yang lalu? Sebenarnya gue tuh mau meng-highlight video part pertama bagian Najwa Shihab, karena menurut gue itu bukan lagi sebuah diskusi, tapi lebih ke arah interogasi dan framing. Dimulai ketika seorang Najwa Shihab bertanya masalah kasus aktivis kontras yang langsung dibingkai oleh Najwa Shihab itu adalah sebagai serangan terhadap demokrasi. Apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab itu ditanggapi oleh Pak Presiden dengan jelas, tegas, dan menjawab pertanyaan Najwa Shihab bahwa kasus yang dialami oleh Andri Yunus ini akan diusut, ditindak, dan tidak akan ada impunitas bagi siapapun pelakunya. Presiden bilang bahwa penegakan hukum itu tidak pandang bulu, dan hal itu dijamin oleh Presiden. Mau aparat, mau provokator, penegakan hukumnya akan sama. Jadi sebenarnya pertanyaan Najwa Shihab ini udah dijawab secara utuh oleh Pak Presiden. Tapi menurut Najwa ini masih nggak cukup. Pertanyaan diulang, ditekan, dipastikan, dan di sini terasa bahwa apa yang dilakukan bukan lagi mau mencari jawaban yang sebenarnya, tapi mau menekan supaya ada muncul jawaban yang diharapkan oleh kemauannya dia. Gitu. Pertanyaan dielaborasi lagi, diarahkan ke arah demokrasi yang dipersempit, dan dijawab oleh Pak Presiden dengan sesimpel fakta lapangan, bahwa selama ini memang nggak pernah ada tuh hak suara yang dibatasi, pernah ada tuh media sosial juga yang dibatasi, nyebar DFK, fake news, bebas-bebas saja, bahkan mau hina-hina presiden pun masih bebas-bebas saja. Diskusinya bergulir ya, sampai akhirnya Pak Presiden juga bilang, masalah kemungkinan pola yang lebih besar, adanya false flag operation, bahkan color revolution, bahkan ada regime change. Pak Presiden menyampaikan ini bukan sekedar teori liar, tapi ada di buku intelligence, faktanya juga udah pernah kejadian di Indonesia. Bahkan negara lain pun sudah pernah mengalaminya. Tapi justru anehnya, bagian itu nggak digali oleh seorang Najwa Shihab yang dikenal kritis dan objektif, yang latar pendidikannya pun baik gitu. Ini kan ada istilah-istilah yang mungkin banyak orang yang nggak paham, sebenarnya bisa dielaborasi lagi. Bahkan ini adalah hal krusial yang harusnya disampaikan agar publik juga bisa tahu secara lebih luas lagi. Supaya bisa dipahami, keadaan yang mengharuskan kita itu sadar geopolitik. Negara kita itu bukan negara yang berdiri sendiri. Lanjut lagi, diskusinya bergulir dengan mengungkit apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika rapat kabinet tentang adanya pengamat-pengamat yang tidak patriotik dan didanai asing untuk menjalankan agenda tersebut. Kata ada yang disampaikan oleh Pak Presiden itu dipelintir seakan-akan semua pengamat yang kritik dan kritis kepada pemerintah itu adalah pengamat yang tidak patriotik dan menginginkan perubahan rezim. Akhirnya pada saat itu disekak langsung sama Pak Presiden, oh no, ada, bukan semuanya, tapi ada. Nah, ini kalau misalnya tidak langsung di-clearkan pada saat itu, ini kan bisa jadi persepsi publik yang baru bahwa pemerintah tuh anti kritik. Framing lagi kan. Terakhir, yang buat gue krusial, di mana ketika interogasi bertameng diskusi ini berlanjut dan hal baru terpampang. Yang menurut gue, seorang Najwa Shihab tuh berusaha justru mengaburkan sesuatu makna ketika pembicaraan dibawa membahas masalah makar. Framing itu dibuat seakan-akan siapapun yang nggak setuju pemerintah atau presiden itu dituduh makar. Akhirnya presiden menjelaskan bahwa tindakan kriminal yang merusak gedung pemerintah, bawa bom molotov, merusak fasilitas umum, mengancam keselamatan orang lain dengan tujuan ingin menggulingkan pemerintah, itulah yang disebut makar. Dan presiden meminta, ayolah objektif dalam menilai. Sebenarnya pada saat itu, katanya orang-orang memperjuangkan demokrasi, tapi yang macam-macam LSM itu pernah nggak mengecam tentang kriminalitas yang dilakukan oleh nggak tahu ya, pendemo atau siapapun yang ditunggangi pada saat itu. Dan pada saat itu, Najwa Shihab nggak bisa jawab LSM mana. Tapi dia ngomong mengalihkan bahwa banyak kok media yang mengecam. Iya, masyarakat emang ada yang mengecam, media memang ada yang mengecam. Tapi, jujurlah pada diri sendiri, LSM-LSM yang dimaksudkan itu nggak pernah ada mengecam tindakan kriminal itu. Dan disinilah kita harus bisa menilai secara objektif, karena Pak Presiden sudah menjawab apa yang kalian ingin dengarkan dan menyampaikan ketegasan atas apa yang kita perlukan semua. Dan saat ini ada tugas kita untuk mendukung pemerintahan, untuk mengusut yang sebenar-benarnya, dan jangan sampai ada perpecahan di dalam bangsa kita ini, karena perpecahan itulah yang bisa ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ya, seperti itulah ya. Kita harus mewaspadai ya, media terbesar di Indonesia, bukan terbesar sih, salah satu media terbesar yang dulu saya sempat ngefan gitu ya. Apa bang? Si Tempe, itu hati-hati tuh.
Karena sudah jelas-jelas sahamnya sebagian besar itu saham asing. Dan konon itu dari George Soros begitu ya, konon. Dan bukan saya sih yang ngomong adalah Prabowo sendiri. Kalau Anda menganggap informasi itu keliru, silakan langsung konfirmasi kepada Prabowo ya. Iya, jadi hati-hati itu, hati-hati. Nah, dan juga si jurnalis independennya, maksudnya independen itu tidak sebuah lembaga gitu ya. Nah, si host keturunan imigran yang sudah dibahas barusan sama Mbak Silviatan itu harus diwaspadai karena mereka memang sering sekali ya itu membawa paham-paham yang aneh-aneh lah. Makanya kita seharusnya itu meniru yang dilakukan oleh Soekarno dulu gitu loh, memulangkan keturunan imigran yang suka bikin gaduh di dalam negara dan bangsa ini melalui peraturan pemerintah. Gitu? Iya, bagaimana menurut kalian? Hah? Setuju nggak? Harus setuju lah. Lanjut. Gue tuh ngeliat salah satu jurnalis bertanya sama Presiden Republik Indonesia ya. Kok yang gue tangkap malah ekspresi gemesnya Pak Presiden gitu loh. Banyak yang komentar di kolom komentar gitu bilang kok Presiden ngomongnya kayak begitu. Lu giliran dikasih sama Pak Jokowi yang ngomongnya halus, yang nggak tahu misalnya kayak gitu, salah. Sekarang Presiden yang berani head to head sama jurnalis ngejawabnya kayak begitu, emang bener-bener real gemes. Kita kan paham pasti kan kalau kita lagi gemes sama sesuatu. Misal contoh deh, kita balikin ke diri kita sendiri. Misalnya lawan bicara kita nih, kita tahu dia tuh ngapain dalam hidup kita. Gue gak pernah nyolek-nyolek lu ya, tapi lu udah nyolek gue berkali-kali. Ibaratnya kayak gitu, kita kan akan memiliki gesture yang berbeda. Makanya Bapak bilang pada saat Pak Hasan Nasbi bilang, yaudah kayaknya cukup ya pertanyaan sampai situ. Bapak langsung ngomong gini, udah biarin aja. Katanya mau terbuka, yaudah sekalian aja dibuka. Gak apa-apa. Dan lihat deh tata cara bertanyanya, kayak menyudutkan gitu. Ini berkali-kali kayak begini, nggak yang pertama, nggak yang kedua. Kalau sama jurnalis yang satu ini nih, ini pasti tuh intens gitu. Yang jadi pertanyaan gue adalah, apa yang Pak Presiden tahu tentang apa yang lo lakukan di luar sana? Karena kalau gue perhatiin dari kemarin-kemarin, banyak orang nge-framing Bapak kayak gimana. Kalau misalnya lu cuma tahu dari satu atau dua lembaga aja, lu nggak bisa bilang kalau itu tuh real, nggak bisa kayak gitu. Kenapa sih lu pada semua tuh suka banget pointing fingers gitu loh? Menuduh, pointing fingers tuh sama dengan menuduh ya guys. Menuduh sesuatu hal yang lu paling tahu dari siapa sih, dia lagi pasti. Kayak Pak Presiden tuh kayak pengen, aduh sayang banget nih on cam. Kalau off cam udah gue ajak ngomong head to head lu, gue udah gemes banget. Ada yang pengen gue tanyain nih sama lu nih. Apa lu mau nanya apa gitu? Ayo sini, kan Bapak gitu. Ayo sini, nanya sini. Ingat Pak Presiden kita temenan sama Stephen Seagal. Temenan sama siapa? Putin. Temenan lagi sama siapa? Lu sebutin dah tuh yang lain dah, cuy. Ayo sini. Stephen Seagal kan kalau kayak gini, sini. Pasti Pak Presiden doyan Bruce Lee juga tuh. Ayo tanya. Come on, sis. Be real, sis. Be real. Kalau saya jadi presidennya, jujur aja ya, untung aja saya nggak presiden kan begitu. Kalau saya jadi presidennya, saya nggak bakal menggelar yang namanya diskusi-diskusi koclok-koclok macam kayak gitu. Oh bang, ini keterbukaan dari mana? Somplak lo, ha? Saya ini juga jurnalis ya, walaupun mantan, gitu. Jadi saya ngerti kode etik jurnalistik. Sebetulnya nggak penting macam-macam kayak gini, gitu. Iya, toh seandainya saya terpaksa menggelar seperti ini, kemudian jurnalis yang bertanya itu macam menyudutkan dan lain sebagainya, tidak bertindak sebagai seorang jurnalis, malah memacai dirinya sebagai seorang penyidik, saya langsung berdiri, kursi saya hantamkan itu ke atas meja langsung ya. Untung aja saya bukan presiden, gitu. Lanjut. Tapi kenyataannya Pak,
ratusan yang ditangkap kemarin. Aku memang nggak nonton acara diskusi itu secara keseluruhan ya, hanya sebatas dari VT-VT yang aku lihat di TikTok ya. Ini salah satu contohnya, ini VT yang diunggah sama Mbak Najwa Shihab ini ya. Hei, aku juga mau urun ya, aku mau izinkan aku juga ikut beropini ya, menanggapi wawancaramu ya, secara khusus ketika kamu diberikan sesi mewawancara langsung Pak Presiden nih ya. Kamu itu ya, kalau aku jadi kamu tuh aku juga bisa sih ya, sebagai jurnalis ya, pokoknya yang penting pertanyaanku tajam ya, pertanyaanku itu langsung kayak mengkuliti gitu ya. Aku juga bisa, aku sangat bisa itu Najwa kayak kamu ya. Pokoknya kamu tuh asalkan bermodalkan data-datamu tuh keambil dari headline-headline berita yang nggak jelas ya, dari media-media yang nggak jelas, terus juga dari ya pokoknya yang jelas-jelas merupakan corong oposisi lah. Itu teramat gampang ya, teramat. Yang penting kan menyudutkan pemerintah, dah beres habis perkara ya. Kamu tuh seolah-olah tuh ingin memframing, membangun narasi bahwa presiden itu anti kritik. Nggak gitu konsepnya Najwa. Seolah-olah tuh keresahanmu ya, bahwa masyarakat yang kritis itu tidak diberi ruang ya, tidak diberi tempat untuk menyalurkan aspirasinya, atau seolah-olah suara mereka itu akan dibungkam. Nggak kayak gitu Najwa ya, nggak kayak gitu. Kritik itu boleh ya, pemerintah tuh pasti juga terbuka menerima kritik. Nah buktinya ini Pak Prabowo mau duduk semeja sama kamu dan yang lain-lain itu adalah salah satu contoh bukti bahwa Pak Prabowo itu membuka diri ya, membuka diri buat mereka-mereka yang bertanya, punya keresahan ini dan itu. Disitulah kesempatan Pak Prabowo menjelaskan ya, menjawab semua keresahan kalian. Makanya sampai Pak Prabowo mengcounter kamu balik ya seperti kamu sampai gelagapan sendiri kan akhirnya kan. Pak Prabowo itu sangat cerdas ya, dia paham situasi yang terjadi di bangsa ini. Makanya kamu udah usah lah mendikte Pak Prabowo harus begini harus begitu. Nah sampai kamu tuh ya, kebangetan kamu sampai kamu meminta jaminan pada Pak Presiden ya, bahwa masyarakat itu boleh mengkritik pemerintah. Ya dari dulu ya pasti boleh, kritik diberikan untuk pemerintah juga pasti boleh, tapi kritiknya tuh kritik yang benar-benar berbobot ya, ada maksudnya ada unsur membangunnya kritiknya itu ya, nggak asal kritik, nggak asal mangap, nggak asal jeplak. Pokoknya aku nggak senang dengan pemerintah, pokoknya pemerintah bikin program ini ya, terus pokoknya dianggap gagal dan ini dan bah. Tapi aku tuh sangat suka sama gayanya Pak Prabowo ya. Beliau tuh betul-betul paham sebetulnya itu siapa sih dibalik apa itu riak-riak yang terjadi di negara ini. Pak Prabowo tuh paham siapa orangnya, sampai bahkan beliau ngomong loh ya terang-terangan ya, ada LSM yang dibayar sama asing. Nah itu siapa lagi ayo? Banyak masyarakat tuh udah tahu, dan Pak Prabowo itu amat sangat mengapresiasi ya, bahwa rakyat itu justru rakyat yang kecil kayak aku nih, rakyat yang nggak ada apa-apanya ya, rakyat yang kere percaya sama kepemimpinan Pak Prabowo. Nggak ada keraguan bahwa Pak Prabowo ini paham dia mau bawa bangsa ini kemana. Dan percaya sangat aku sama Pak Prabowo. Kalian aja yang alah sok-sokan ya, sok-sokan keminter ya, sok-sokan paling ngerti, ada kalian tuh alah nggak ada apa-apanya. Udahlah gitu aja ya, aku nggak bisa membahas terlalu banyak ya, aku hanya mengomentari saja ini ya sesinya wawancara Najwa Shihab sama Pak Prabowo ini ya, itu yang aku komentari aja, kebetulan di akun orangnya langsung. Ya, betul. Ingat loh ya, tong kosong itu nyaring bunyinya. Di Indonesia, terutama bagi orang-orang dengan EQ 78 ke bawah ya, orang cerdas itu adalah orang yang pandai bicara. Padahal itu dua persoalan yang beda. Cerdas dengan pandai berbicara itu dua persoalan yang berbeda. Nah, si host keturunan imigran ini, sekali lagi saya tidak rasis ya, tetapi saya ingin menilai intelektualnya secara pribadi, dan ini adalah pendapat saya secara pribadi ya toh. Dia itu pandai bicara, bukan cerdas gitu loh. Tong kosong nyaring bunyinya. Ingat loh, semakin orang itu pandai berbicara, semakin kosong isinya.
Hah? Iya, jadi bedakan orang cerdas dan orang pandai bicara. Nah, si host ini nggak cerdas. Dia cuma pandai bicara. Kalau saya jadi pejabatnya nggak bakal jadi apa-apa. Paling saya kirimkan usaha kambangan dia ya. Pakai itu, apa? Makan buaya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.